Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Sri Wahyuni. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi magnet bagian kedua ya teman-teman, yaitu tentang medan magnet, garis gaya magnet, dan kemagnetan bumi. Yang pertama, kita akan membahas tentang medan magnet ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa suatu magnet itu memiliki sifat menarik benda-benda atau magnet lain. Nah, daerah atau ruang di sekitar suatu magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet itulah yang kita sebut sebagai medan magnet teman-teman. Nah, di mana medan magnet ini biasanya kita gambarkan dengan garis gaya magnet, yaitu dinyatakan dengan anak panah teman-teman. Untuk lebih jelasnya bisa kita perhatikan gambar berikut ya. Nah, ini adalah gambar sebuah magnet di mana di sini kita melihat ada garis-garis gaya magnet ya. Nah, ternyata garis gaya magnet ini memiliki beberapa sifat teman-teman. Nah, yang pertama, garis-garis gaya magnet itu tidak pernah saling berpotongan. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Di sini ada garis gaya magnet ya yang keluar gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Dia tidak pernah saling berpotongan antara satu dengan yang lainnya. Sifat kedua itu adalah garis-garis gaya magnet itu selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet. Nah, bisa kita lihat di gambar ini ya teman-teman. Ini adalah kutub utara, kemudian ini adalah kutub selatan. Nah, garis gaya ini akan keluar dari kutub utara, jadi nanti di sini keluar gitu ya, dan masuk ke kutub selatan. Atau jika kita memiliki dua magnet seperti gambar kedua gitu ya. Jadi ketika kita mendekatkan dua magnet, maka di sini akan kelihatan ya, ini adalah kutub utara, ini adalah kutub selatan, maka dia keluar dari kutub utara kemudian masuk ke kutub selatan. Yang ketiga, tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat itu menunjukkan medan magnetnya kuat. Dan sebaliknya, tempat yang garis-garis gaya magnetiknya renggang itu akan menunjukkan medan magnetnya yang lemah. Nah, kita bisa lihat gambar berikut teman-teman. Nah, kita bisa perhatikan gambar ini ya teman-teman. Nah, di sini ada sebuah magnet gitu ya, di mana di pinggir-pinggirnya itu ditaburi gitu ya, ditaburi serbuk besi seperti ini. Nah, ketika kita melihat gitu ya, di pinggir-pinggir ini, di kutub-kutubnya atau di ujung dari magnet, ternyata memiliki kerapatan garis gaya yang besar. Nah, ini menunjukkan bahwa besarnya gaya magnet di bagian yang rapat ini itu besar gitu ya. Dan bisa kita bandingkan dengan garis-garis yang ada di sekitar sini ya teman-teman. Ini garisnya itu agak renggang, itu menunjukkan bahwa garis kekuatan medan magnetnya itu kecil di daerah situ. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kemagnetan bumi teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat kompas ya, yaitu alat yang kita gunakan untuk menentukan arah mata angin. Nah, jika kita perhatikan, jarum kompas itu selalu mengarah ke arah kutub utara dan kutub selatan bumi. Nah, apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, ternyata hal ini disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara jarum kompas dengan magnet bumi teman-teman. Nah, baru dengar ya tentang magnet bumi. Nah, kok bisa ya bumi kita itu memiliki magnet gitu ya. Nah, kemagnetan bumi itu pertama kali gitu ya dicetus oleh seorang ilmuwan yang bernama William Gilbert, di mana pada tahun 1600 dia menyelidiki bahwa bumi kita ini bersifat magnet karena inti bumi itu dipenuhi dengan lutstone atau batuan yang mengandung magnetik. Pada eksperimennya, dia menyadari kalau magnet bumi kita itu akan kehilangan kemampuan magnetiknya ketika terkena suhu yang tinggi. Nah, selain itu, karena kekuatan magnetik sering menghasilkan gerakan melingkar, maka dia mulai menghubungkan fenomena magnet dengan rotasi bumi. Nah, selain teori dari William Gilbert ini, ada lagi satu teori yang bernama teori dinamo yang juga menjelaskan tentang kemagnetan bumi teman-teman. Nah, pada teori ini, inti luar bumi yang bersifat cair itu mengandung arus listrik. Nah, sejumlah muatan listrik tersebut
lalu berputar mengelilingi sumbunya dan menghasilkan medan magnet. Nah, lebih gampangnya kita bisa melihat gambar di samping ya teman-teman. Di kelas 7 kita sudah membahas gitu ya tentang lapisan-lapisan bumi ya. Nah, di mana kita sudah mengetahui bahwa bumi kita ini selalu berputar atau berotasi. Nah, bumi kita itu tersusun dari 4 lapisan ya, yaitu yang pertama ada inti bumi yang paling dalam, kemudian ada mantel di bagian atasnya, dan kerak bumi yang paling luar. Nah, di mana inti bumi terbagi menjadi 2 teman-teman, yaitu inti dalam yang bersifat padat dan inti luar yang bersifat cair. Nah, ketika bumi kita berotasi ya, bumi kita ini berputar gitu ya. Nah, partikel bermuatan listrik dalam cairan inti luar bumi. Jadi di sini ada partikel bermuatan listrik ya, menurut teori kemagnetan bumi tadi. Partikel ini akan ikut bergerak dengan berputarnya atau berotasinya bumi, sehingga menghasilkan medan magnet pada bumi. Berikutnya, bumi kita sebagai magnet besar, paling besar gitu ya, memiliki 2 kutub, jadi sama dengan magnet pada umumnya ya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Namun di sini ada sedikit perbedaan, di mana kutub utara dari magnet bumi itu terdapat di dekat kutub selatan bumi. Jadi kutub utara magnetnya itu berada di dekat kutub selatan geografis bumi. Dan sebaliknya, kutub selatan magnet bumi itu terdapat di sekitar kutub utara geografis bumi. Jadi kutub utara bumi gitu ya, di sini tempat kutub selatan magnetnya. Dan sebaliknya, di kutub selatan bumi itu ada kutub utara dari magnet bumi. Nah, teman-teman, apa sih fungsi dari magnet bumi itu? Jadi, magnet bumi itu fungsinya itu adalah untuk melindungi bumi kita dari angin matahari yang berbahaya. Nah, kita bisa lihat gambar berikut ya. Ketika ada badai atau angin matahari, nah kalau kita biasanya di Indonesia itu kita sebut sebagai badai matahari ya teman-teman. Nah, badai matahari ini biasanya menyebabkan sinyal dari internet terganggu gitu ya, kemudian mengganggu juga alat-alat listrik gitu ya. Nah, dengan adanya medan magnet ini itu akan melindungi bumi kita itu dari pengaruh angin matahari. Nah, teman-teman, adanya fungsi dari magnet bumi ini bisa kita buktikan dengan adanya aurora. Jadi peristiwa atau kejadian aurora ya, yang biasanya ada di kutub utara dan kutub selatan bumi. Ini adalah fenomena di mana medan magnet bumi itu sedang melindungi kita dari angin matahari yang berbahaya. Berikutnya, kita mengenal ada yang namanya sudut deklinasi dan inklinasi pada kompas, teman-teman. Nah, apa sih sudut deklinasi dan inklinasi ini? Teman-teman, ketika kita menggunakan kompas gitu ya, ketika kita perhatikan lebih detail gitu ya, ternyata jarum kompas itu tidak menunjukkan arah utara secara tepat gitu ya. Nah, penyimpangan pada jarum kompas tersebutlah yang membentuk sudut yang kita beri nama deklinasi. Jadi sudut deklinasi itu adalah sudut yang dibentuk antara arah utara selatan geografis dengan arah utara selatan kompas. Bisa kita perhatikan gambar di samping ini teman-teman ya. Nah, di sini adalah sebuah kompas gitu ya, jarum kompas gitu ya. Nah, di mana ketika kita menggunakan kompas, kemudian di sini menunjukkan arah utara misalkan, di sini selatan. Maka di sini arah utara dari magnet itu tidak tepat berada di utaranya bumi gitu ya. Di sini ada sudut gitu ya. Ada sudut atau ada penyimpangan gitu ya, yang membentuk sudut, sehingga sudut ini kita sebut sebagai sudut deklinasi. Begitu juga di selatan gitu ya. Di selatan juga seperti itu teman-teman. Jadi kalau arah kompas selatan itu di sini, ternyata selatan asli buminya itu di sini. Jadi di sini ada sudut yang kita sebut sebagai sudut deklinasi. Nah, begitu juga ketika kita menggunakan kompas, ketika kita perhatikan gitu ya, kita letakkan kompas kita di tempat yang datar gitu ya. Ternyata jarum kompas kita juga itu tidak menunjukkan garis lurus, teman-teman.
dikarenakan arah garis gaya medan magnet bumi itu tidak sejajar dengan permukaan bumi atau bidang horizontal. Nah, posisi jarum kompas itu agak miring pada sudut tertentu, teman-teman. Nah, sudut ini yang kita sebut sebagai sudut inklinasi, yaitu sudut yang dibentuk medan magnet atau garis gaya magnet di sembarang titik dengan horizontal permukaan bumi. Jadi seperti gambar yang kedua ini, teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini ya, bahwa ini adalah bidang datar gitu ya. Nah, kalau kita lihat jarum kompas kita itu agak miring seperti ini. Nah, itu adalah penyimpangan dari jarum kompas, yaitu yang kita sebut sebagai sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Nah, teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang medan magnet dan kemagnetan bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.